Baik, untuk yang pertama yaitu standar pelayanan publik untuk lalu lintas pengeluaran ternak dan produk asal hewan. Untuk persyaratan pelayanan yang pertama, untuk administrasi sendiri, kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, khusus untuk ternak besar potong, dalam hal ini sapi, kerbau, dan kuda. Untuk persyaratan pertama, yaitu surat permohonan yang ditujukan kepada DPM-PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang berikut, salinan akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir, kemudian NPWP atau nomor pokok wajib pajak, kemudian NIB atau nomor induk berusaha, kemudian daftar timbang, dan juga dilengkapi dengan data identitas identik PKH. Kemudian dilengkapi dengan kartu tanda penduduk, surat keterangan kepemilikan betina produktif 10%, kwitansi pembayaran retribusi, dan surat keterangan fiskal. Kemudian untuk ternak kecil potong, persyaratan juga hampir sama, yaitu surat permohonan ke DPM PTSP, kemudian salinan akta pendirian badan usaha, kemudian harus ada surat rekomendasi pengeluaran dari kabupaten atau kota. Kemudian NPWP, NIB, KTP, kwitansi retribusi, dan surat keterangan fiskal. Kemudian untuk DOC dan DOD dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kategori pemohon perorangan. Persyaratan pertama yaitu harus melampirkan surat permohonan ke DPM PTS Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian NIB, KTP, baik itu KTP pemilik maupun penerima kuasa. Kemudian untuk kategori pemohon perusahaan harus melampirkan surat permohonan ke DPM PTSP, kemudian salinan akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir, kemudian NIB, NPWP, dan KTP. Untuk lembaga sosial, lembaga negara atau sosial, sama juga harus melampirkan surat permohonan ke DPM PTSP untuk perolehan izin, kemudian NPWP lembaga negara atau sosial, dan KTP. Yang berikut untuk produk asal hewan pangan dan non-pangan. Persyaratan yang kategori yang kami lampirkan di sini yaitu khusus untuk produk di atas 5 kilo. Yaitu harus melampirkan surat permohonan ke DPM PTSP, kemudian NIB untuk unit usaha pengolahan produk, NPWP unit usaha pengolahan produk, KTP dan akta pendirian perusahaan. Kemudian untuk hewan kesayangan, kategori yang pertama yaitu pemohon perorangan, sama juga harus melampirkan surat permohonan izin ke DPM PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian melampirkan KTP, kemudian foto hewan terkhusus untuk anjing dan kucing, kemudian buku vaksinasi. Nah, buku vaksinasi ini berlaku untuk hewan selain burung, ayam dewasa, roden, dan lagomorphs. Kemudian untuk kategori pemohon perusahaan juga sama harus melampirkan surat permohonan izin ke DPM PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian melampirkan NIB, NPWP, KTP, akta pendirian perusahaan, foto hewan khusus anjing dan kucing, dan juga buku vaksinasi selain burung, ayam dewasa, roden, dan lagomorphs. Kemudian untuk kategori pemohon lembaga negara atau sosial, uh, surat permohonan ke DPM PTSP, kemudian NPWP lembaga atau sosial, KTP atau identitas, kemudian foto hewan dan buku vaksinasi. Untuk keseluruhan persyaratan ketiga kategori ini juga hampir sama. Kemudian kita masuk ke teknis penggunaan aplikasi. Nah, untuk yang pertama, untuk aplikasi Lalin, pemohon harus menyiapkan email aktif untuk akses aplikasi di laman yang telah ditampilkan di sini. Kemudian pemohon mendaftar dan mendapatkan akun dan password melalui aplikasi lalu lintas.isignas.com. Khusus untuk pemohon dengan kategori untuk usaha, itu harus mendaftar OSS dan mendapatkan NIB terlebih dahulu. Kemudian nama lengkap pemohon itu harus sesuai dengan identitas, yaitu KTP ataupun NIB. Kemudian juga harus menyiapkan nama dokter hewan yang berada di kabupaten atau kota dan juga hasil laboratorium atau persyaratan lainnya sesuai dengan permintaan POV provinsi tujuan yang sudah tersedia dalam aplikasi lalu lintas. Kemudian untuk prosedur pelayanannya, yang pertama pemohon untuk pengeluaran ternak besar potong itu pemohon harus mendapatkan rekomendasi pengeluaran dari kabupaten atau kota asal. Nah, rekomendasi ini berdasarkan dari alokasi pengeluaran ternak besar potong, baik sapi, kerbau, maupun kuda, dan juga rekomendasi pengeluaran ini juga berlaku untuk pengeluaran ternak kecil asal Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kemudian pemohon baru mengajukan penerbitan izin pengeluaran ke DPMPTSP untuk pengeluaran ternak dan produk asal hewan melalui aplikasi Si Romeo. Kemudian setelah mengajukan melalui Si Romeo, pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi Lalin untuk mendapatkan surat. Yang pertama, rekomendasi pemasukan dari pejabat otoritas veteriner provinsi tujuan, kemudian rekomendasi pengeluaran dari POV Nusa Tenggara Timur, kemudian mengurus SKKH atau SKPH dari dokter hewan daerah asal ternak atau produk hewan yang berada di kabupaten atau kota. Setelah mendapatkan SKKH atau SKPH, kemudian pemohon mengajukan penerbitan sertifikat veteriner dari POV Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada beberapa catatan. Yang pertama, khusus untuk pengeluaran ternak besar potong, dalam hal ini sapi kerbau kuda, POV dapat menolak apabila kuota pengeluaran itu sudah habis atau melebihi kuota. Kemudian dan juga bisa ditolak apabila syarat yang diminta POV provinsi tujuan yang terdapat dalam aplikasi lain itu tidak diinput secara lengkap oleh pemohon. Untuk waktu pelayanan rekomendasi ini adalah 3 hari kerja apabila semua persyaratan yang tadi telah disebutkan terpenuhi dengan baik. Tetapi apabila tidak memenuhi syarat, maka dalam waktu 5 hari akan ada surat pemberitahuan yang ditujukan kepada pemohon. Untuk biaya atau tarif itu retribusinya sesuai dengan Pergub nomor 80 tahun 2022 tentang perubahan ke-12 atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 12 tahun 2017 tentang perubahan atas tarif retribusi, izin trayek, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha. Untuk surat rekomendasi teknis pengeluaran dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan lampirannya adalah sertifikat veteriner. Kemudian berikutnya untuk pengaduan nomor telepon, fax, email, website Disnak, Instagram, dan Facebook. Yang berikut ini adalah beberapa dasar hukum dari Permentan nomor 49 tahun 2016, kemudian Permentan nomor 2 tahun 2017, Permentan nomor 5 tahun 2019, Permentan nomor 17 tahun 2023, Pergub 127 tahun 2022, kemudian Pergub nomor 52 tahun 2023. Berikutnya, sarana prasarana atau fasilitas itu yang kita gunakan di sini adalah aplikasi Lalin dan juga Si Romeo. Kemudian kompetensi pelaksanaan dokter hewan, sarjana kedokteran hewan, sarjana peternakan, diploma peternakan maupun sarjana komputer. Pengawasan internal itu juga dilakukan secara berjenjang. Kemudian jumlah pelaksananya 10 orang, jaminan pelayanannya adalah kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Kemudian pemberi layanan akan memberikan kompensasi dalam bentuk souvenir note atau kalender bila tidak sesuai dengan SPP yang sudah kami terapkan. Kemudian jaminan keamanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan juga risiko keraguan-raguan. Nah, untuk evaluasi kinerja pelaksana ini akan dilakukan oleh tim kerja lalu lintas ternak dan produk. Kemudian kita masuk ke SPP yang kedua, yaitu sarana pelayanan teknis. Nah, untuk persyaratan pelayanannya di kerbau dan kuda. Yang pertama adalah harus melampirkan surat permohonan perizinan ke DPMP TSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian IB dan KTP ke DPMP TSP, NIB dan KTP. Untuk DOC dan D Tenggara Timur
Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi untuk kategori berikutnya, yaitu pemohon perusahaan. Untuk pemohon perusahaan, sama juga harus melampirkan surat permohonan perizinan yang ditujukan kepada DPM PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian melampirkan salinan akta pendirian badan usaha, NIB, NPWP, dan khusus untuk produk asal hewan, itu harus melaporkan rencana dan juga realisasi distribusi di dalam wilayah maupun ke kabupaten kota dari pemasukan sebelumnya. Jadi untuk fungsi pengawasan, maka di sini juga harus melampirkan rencana untuk pemasukan yang sekarang dan juga realisasi untuk pemasukan yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir KTP atau identitas. Kemudian untuk kategori berikut, pemohon lembaga negara atau sosial juga sama harus melampirkan surat permohonan ke DPM PTSP, kemudian NPWP lembaga negara atau sosial, dan KTP. Untuk produk asal hewan pangan dan non-pangan, juga harus melampirkan surat permohonan ke DPM PTSP, kemudian NIB, NPWP, KTP, dan laporan rencana serta realisasi distribusi. Kemudian akta pendirian perusahaan. Kemudian untuk pemasukan hewan kesayangan, untuk kategori perorangan juga sama, surat permohonan ke PTSP, kemudian KTP, foto hewan untuk khusus anjing dan kucing, kemudian buku vaksinasi. Berikutnya untuk kategori pemohon perusahaan itu melampirkan surat permohonan ke PTSP, kemudian NIB, NPWP, KTP, akta pendirian perusahaan, foto hewan, dan buku vaksinasi. Buku vaksinasi ini juga berlaku kecuali untuk burung, ayam dewasa, roden, dan lagomorphs. Kemudian untuk pemohon lembaga negara atau sosial juga sama, surat permohonan PTSP, NPWP, KTP, foto hewan, dan juga buku vaksinasi. Kemudian untuk teknis penggunaan aplikasi Lalin juga sama, dimulai dengan penyiapan email aktif untuk akses aplikasi di lalulintas.isikas.com. Kemudian pemohon harus mendaftar dan mendapatkan akun dan juga password. Kemudian khusus untuk pemohon dengan kategori usaha itu harus sudah mendaftar pada OSS dan mendapatkan NIB dengan memakai nama lengkap pemohon sesuai dengan KTP dan juga NIB. Kemudian menyiapkan nama dokter hewan yang berada di kabupaten atau kota, kemudian dengan hasil laboratorium dan persyaratan yang didasarkan pada permintaan POV provinsi tujuan. Nah, untuk mekanismenya juga secara umum hampir sama, di mana pemohon mengajukan penerbitan izin pemasukan ke DPM PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk pemasukan baik itu ternak, produk asal hewan melalui aplikasi Siromeo. Nah, linknya tertera di bawah ini. Kemudian pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi Lalin untuk mendapatkan rekomendasi pemasukan dari POV Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, POV Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menolak apabila ternak atau produk asal hewan ini berasal dari unit usaha yang belum dianalisa resiko. Nah, untuk daftar unit usaha yang sudah dianalisa resiko ini dapat dilihat pada website Dinas dengan link di bawah ini. Untuk waktu pelayanan juga sama dengan pengeluaran, yaitu 3 hari kerja apabila semua persyaratannya itu lengkap. Dan apabila tidak lengkap, maka dalam waktu 5 hari akan ada surat pemberitahuan kepada pemohon. Nah, biaya atau tarifnya juga itu untuk surat rekomendasi tidak dipungut biaya atau gratis. Kemudian, bila pengujian sampel di daerah tujuan sesuai dengan regulasi retribusi, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2022 tentang perubahan ke-12 atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas tarif retribusi izin trayek, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha. Untuk produk pelayanan ini yaitu surat rekomendasi teknis pemasukan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan lampirannya dari aplikasi Lalu Lintas. Untuk pengaduan dapat langsung ke Dinas Peternakan atau melalui telepon, fax, email, website, Instagram maupun Facebook Dinas. Dasar hukumnya juga sama, Permentan nomor 49 tahun 2016, Permentan nomor 2 tahun 2017, Permentan nomor 5 tahun 2019, Permentan nomor 17 tahun 2023, Pergub 127 tahun 2022, dan juga Pergub nomor 52 tahun 2023. Nah, untuk sarana prasarana yang kita gunakan yaitu aplikasi Lalin dan juga Siromeo. Kompetensi juga sama, dokter hewan,
sarjana kedokteran hewan, sarjana peternakan, diploma peternakan, maupun sarjana komputer. Pengawasan internal juga dilakukan secara berjenjang. Kemudian jumlah pelaksananya 10 orang, jaminan pelayanannya juga berupa kepastian layanan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Kemudian jaminan keamanan juga diberikan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman bebas dari bahaya dan juga risiko keraguan-raguan. Evaluasi juga akan dilakukan oleh tim kerja lalu lintas ternak dan juga produk asal hewan. Baik, Bapak Ibu, ini adalah 2 SPP yang akan kita berlakukan, yaitu SPP pengeluaran ternak, produk asal hewan maupun hasil ikutan, dan SPP pemasukan ternak, produk asal hewan maupun hasil ikutan. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada Ibu. Realisasikan itu khusus untuk SPP. Kan besok akan dilanjutkan dengan simulasi untuk penggunaan aplikasi Lalin, baik itu untuk ternak maupun produk asal hewan, dan juga untuk simulasi penggunaan si Romeo. Baik, Bapak Ibu, link absen dapat dilihat di kolom chat. Terima kasih. Jangan sampai separuh hanya pasang. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, teman-teman tolong pastikan untuk absen, karena sebagai informasi teman-teman, standar pelayanan publik itu yang memberikan standar, semua harus paham. Jadi ini harus kita semua paham alurnya, paham syaratnya, kemudian syarat-syarat itu teman-teman harus biasa mengetahui linknya. Jangan sampai ketika ada yang bertanya, misalnya tanyanya di bidang PSP, terus teman-teman di PSP bilang, son tahu itu bidang kesuan, bidang agri. Nah, kita mulai hari ini kita belajar bahwa aplikasi kita itu link yang Lalin Isignas, linknya namanya apa? Lalu lintas.isignas.com. Sedangkan yang aplikasi satu lagi si Romeo itu ada di website. Saya coba share ya yang aplikasi kita yang di website. Memang saat ini masih dalam pengembangan proses oleh tim IT
Ibu siapa nama Ade Irma, Pak Bayu, dan Ibu Meta. Nah, ini teman-teman untuk mengaksesnya itu di website kita. Setelah buka website kita dilihat di layanan. Nah, dari layanan kita klik si Romeo, maka akan muncul halaman ini. Nah, di halaman ini yang pertama adalah dia menjelaskan apa itu si Romeo. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwa si Romeo ini sebenarnya pelayanannya DPMPTSP. Karena perlu teman-teman semua ketahui bahwa Dinas Peternakan atau OPD teknis tidak boleh berhubungan dengan pengusaha. Yang boleh berhubungan dengan pengusaha adalah kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. Dan Dinas Peternakan adalah salah satu OPD teknis yang membantu DPMPTSP Provinsi NTT untuk membuat verifikasi teknis. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dari pembuatan aplikasi si Romeo ini adalah dukungan Dinas Peternakan Provinsi agar semua perizinan subsektor peternakan menjadi lebih mudah. Pelayanan publik Dinas Peternakan kepada unit usaha yang membutuhkan jasa rekomendasi teknis itu dipermudah. Kita Provinsi NTT melayani 22 kabupaten kota dan semua unit usaha ada di dalam 22 kabupaten kota. Kalau dari Kabupaten Kupang ke kantor kita mudah, tetapi dari Sumba, dari Flores, Lembata, Ngada, Nagakeo itu jauh. Maka aplikasi ini dibuat untuk memberikan pelayanan kepada pengguna atau pemohon sehingga mudah di dalam melakukan permohonan perizinan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk kewenangan, Bapak Ibu perlu lihat bahwa Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2022 itu mendelegasikan kewenangan gubernur kepada Kepala Dinas Pelayanan DPMPTSP, Kepala Dinas DPMPTSP, untuk perpanjangan tangan bagi gubernur menandatangani semua izin antar provinsi. Jadi kita hanya melayani perizinan yang mau masuk ke NTT dari Jawa, Kalimantan, DKI. Begitu juga perizinan dari NTT menuju ke keluar ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan perizinan antar kabupaten kota itu tidak dilayani oleh provinsi. Jadi kalau pengiriman ternak babi dari Kupang ke Sumba Timur, itu 2 kabupaten dan kota saling berhubungan. Provinsi tidak mengatur. Kita hanya mengatur yang perizinan dari 22 kabupaten kota yang mau keluar dari Provinsi NTT atau dari provinsi lain mau masuk ke salah satu kabupaten kota yang ada di dalam Provinsi NTT. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, aturan-aturannya itu sudah ada di link ini. Dasarnya aturan regulasi lalin ternak dan produk itu yang termuat di dalam standar pelayanan publik kita yang tadi disampaikan oleh Dr. Nadia itu ada 6 yang penting, tetapi masih banyak aturan-aturan lain yang terkait di dalamnya. Nah, silakan Bapak Ibu itu dibaca. Kita sarjana peternakan, sarjana kedokteran hewan, dokter hewan, sarjana komputer yang ada di dalam dinas peternakan harus memahami regulasi-regulasi yang ada di dalam dinas peternakan. Nah, kalau mau melihat aturan ini silakan klik sini maka akan masuk ke dalam bisa mendownload aturan-aturan yang kami sudah simpan di Google.
Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian apa yang disampaikan di standar pelayanan publik yang disampaikan Dr. Nadia tadi, bahwa unit-unit usaha yang mau melalu lintaskan produk itu harus terdaftar sebagai unit usaha yang bersertifikasi NKV. Nah, ini Bapak Ibu bisa diklik di sini, itu melihat semua unit usaha yang sudah tersertifikasi NKV. Kemudian ada syarat lagi unit usaha yang sudah harus melakukan analisa resiko oleh Provinsi NTT, yang biasa dilakukan oleh tim analisa risiko yang di dalamnya ada bidang Keswan, bidang Agri, Sekretariat, dan UPT 2. Nah, itu daftar unit usaha yang sudah teranalisa risiko ada di link ini. Kemudian kita juga punya satu namanya Pergub 52 yang mengatur tentang syarat-syarat unit usaha yang mau melalu lintaskan produk keluar NTT. Kenapa mesti ada Pergub 52? Kita semua harus paham bahwa Pergub 52 ini untuk mengawal kuota, jadi tidak boleh seenaknya kita mengeluarkan ternak kita, karena ternak kita terbatas. Kita kalau mengeluarkan semua, maka kita NTT tinggal kandang kosong. Oleh sebab itu, dibuatlah Pergub 52 yang mensyaratkan perusahaan yang boleh melalui lintaskan ternak itu harus memenuhi ketentuan Pergub 52, salah satunya adalah kuota ternak. Nah, kuota ternak ini Bapak Ibu bisa diskusi dengan teman-teman yang membuat kuota. Itu tujuannya adalah untuk mengawal supaya produk kita ini jangan dikeluarkan semua ternak kita, terutama ternak besar, yaitu ternak sapi, kerbau, dan ternak kuda, seperti itu. Sedangkan untuk ternak hewan kecil, kambing, domba, itu tidak ada kuotanya, tetapi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang disampaikan di dalam standar pelayanan publik tersebut. Nah, bila ada unit usaha yang bertanya bagaimana melakukan perizinan pemasukan dan pengeluaran, nah, masuklah lewat website, kemudian pilih layanan, pilih si Romeo, kemudian scroll ke bawah, ada link pemasukan, ada link pengeluaran. Kalau mau pengeluaran, klik di pengeluaran, pemasukan, klik pemasukan. Nah, di bawah sini ada video sosialisasi yang sudah dilakukan kemarin, tanggal 7 Februari, bagaimana cara menggunakan aplikasi Lalin Isiknas.com. Nah, besok Bapak Ibu, kita Dinas Peternakan akan melakukan sampai di sini kira-kira saya bicara ini masih ada yang dengar, Kak? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, yang jawab Pak Dio, Pak ini, yang lain son jawab. Masih, Bu. Jangan salah. Masih siap, Ibu. Masih. Ibu. Masih, Bu. Oke, dan kalau sampai semua masih mendengar, berarti tunggu 2 jam baru selesai. Ini 2 jam. Jadi semua sepakatnya 2 jam lagi. Oke, lanjut. Jadi Bapak Ibu, untuk video yang sudah ada di si Romeo ini tentang penggunaan aplikasi lalu lintas hewan atau lalu lintas.isiknas.com. Nah, besok akan disosialisasi bagaimana semua unit usaha dapat menggunakan aplikasi itu, dilatih lebih spesifik. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kenal, tetangga, pacar, saudara, kenalan, pengusaha-pengusaha pemasukan dan pengeluaran tuh Japri sudah. Kalau besok ikut sosialisasi, Ibu Feni sudah share di Infodisnak. Silakan minta maaf, Ibu Feni sudah share di grup unit usaha. Mungkin
belum tergabung di dalam grup itu, unit-unit usaha tersebut, nah teman-teman bisa infokan bahwa silakan besok mengikuti sehingga semua unit usaha dapat mendaftar dan memiliki akun. Untuk masuk ke Lalin Isignas, sesuai standar pelayanan publik wajib punya akun terdaftar. Sedangkan kalau si Romeo itu tidak perlu punya akun, tetapi unit usaha itu harus sudah memenuhi syarat Pergub 52 yang dikawal oleh bidang agri, kemudian untuk pemasukan itu harus sudah pernah dilakukan analisa risiko yang datanya ada di sini. Bila tidak atau belum pernah dilakukan analisa risiko, waktu masuk link pemasukan produk, maka Google Form-nya ketika jawab bilang belum dilakukan analisa risiko, maka link itu akan dibawa dan disampaikan ke unit usaha untuk silakan mengirim permohonan ke Dinas Peternakan untuk dilakukan analisa risiko. Nah, nanti untuk link analisa risiko ada lagi standar pelayanan publiknya, sehingga semua unit usaha yang ingin memasukkan produk ke dalam Provinsi NTT wajib mengisi link itu dan dikawal oleh tim kerja analisa risiko untuk dievaluasi, kemudian dilakukan verifikasi dokumen, dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lapangan di lokasi daripada unit usaha tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, pasti besok-besok teman-teman masih bertanya yang mana linknya. Nah, silakan diuji coba sendiri. Kalau ketika ada yang paling penting adalah begini Bapak Ibu. Kita pegawai Dinas Peternakan Provinsi NTT. Apalagi teman-teman yang ada di garda depan di bagian penerima tamu wajib tahu ini. Jadi tolong Bapak Ibu yang di bagian sekretariat di bagian depan harus belajar tentang aplikasi ini sehingga mampu juga memberikan informasi kepada tamu kita atau pemohon yang datang bertanya. Seperti itu. Jadi kalau semua sudah tahu ke depan, teman-teman yang di bagian depan ini yang akan melayani tentang permohonan yang datang ke kantor dinas. Sedangkan yang melalui aplikasi itu ada link, di situ bisa mengajukan pertanyaan atau mengajukan diskusi, dimasukkan di dalam grup-grup WA, seperti itu. Prinsipnya Bapak Ibu, fungsi pemerintah. Ya Pak Son mau memberi informasi, silakan Pak Son. Oke, baik. Jadi yang paling penting Bapak Ibu, kita mesti sama pemahaman adalah satu, kita pelayan. Pelayan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga semua masyarakat dapat melakukan kegiatan usaha di Provinsi NTT dan berkembang. Tetapi melakukan usaha dan berkembang itu harus memenuhi syarat-syarat kesehatan hewan dan Kesmafed. Karena kenapa dilakukan syarat-syarat yang begini banyak ini Bapak Ibu? Yang paling utama adalah untuk menjaga penyakit hewan tidak masuk ke dalam NTT dan menginfeksi semua ternak yang ada di dalam Provinsi NTT yang menyebabkan semua ternak is dead. Prinsipnya itu yang paling pertama. Sedangkan regulasi-regulasi yang lain adalah untuk mengawal produksi, mengawal kuota supaya ternak kita tidak habis. Ini yang kita harus satu paham. Jadi minta maaf Bapak Ibu, melalui kesempatan ini kami menghimbau, mari kita semua melatih
bagaimana cara kita melayani kita punya pelanggan, yaitu masyarakat dan pengusaha ini. Yang biasa volumenya agak 10, mulai hari kasih volume turun P1, P2, itu namanya pelayanan publik, Bapak Ibu. Jadi kita latih bagaimana melayani kita pemohon, pelanggan. Oke, ini ada yang bertanya. Oh ya, di situ sudah ada daftar hadir. Kemudian ada yang bertanya, LP ini siapa? Lantana PT ini siapa? Pengusaha atau teman-teman? Pengusaha, Bu. Bapak dapat link dari mana? Ada dari teman, Bu. Oke, tidak apa-apa. Jadi sebenarnya hari ini sosialisasi untuk internal dinas Bapak. Untuk unit usaha besok, tapi tidak apa-apa. Bapak untuk link pelayanan itu Bapak bisa lihat di sini. Saya share kembali ya. Untuk si Romeo Bapak bisa lihat di websitenya dinas. Ini website dinas Bapak. Website dinas itu www.disnak.nttprof.go.id. Bapak bisa coba di laptop Bapak. Kemudian setelah terbuka layar menu beranda, Bapak masuk ke layanan. Di layanan ada submenu namanya, ada banyak layanan dinas peternakan. Bapak pilih yang pertama, namanya si Romeo. Ini untuk layanan si Romeo Bapak. Sedangkan untuk lalinissignas.com, Bapak minta maaf, Bapak posisi perusahaan ada di mana? Di dalam NTT atau di luar NTT? Halo? Oke. Jadi kalau perusahaan itu ada di dalam NTT, itu berarti pengusaha itu ingin melakukan pengeluaran, maka nanti pengusaha yang di dalam NTT besok Bapak Ibu bisa mengikuti sosialisasinya atau menonton di YouTube yang sudah ada di dalam website tadi. Itu bisa dinonton kembali. Jadi beda unit usaha yang ingin mengeluarkan produk dan beda lagi bila ingin memasukkan ke dalam NTT. Mesti mengkondisikan kita posisinya ada di mana. Kalau kita ada di dalam NTT, kita ingin memasukkan produk dari Jawa ke dalam NTT, berbeda dengan pengusaha itu ada di Jawa. Kalau ada di Jawa, mereka akan melakukan pemasukannya melalui aplikasi itu, mereka terdaftar sebagai perusahaan yang di Jawa. Tetapi di dalam alurnya sama, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu rekom menuju izin ke daerah tujuan, nanti POV. POV itu pejabat otoritas veteriner akan memberikan syarat-syarat. Daerah tujuan ini dia memberikan syarat. Kenapa memberikan syarat? Karena daerah tujuan tidak mau produk atau ternak yang masuk ke dalam wilayahnya itu membawa penyakit untuk hewan, dan yang kedua membawa penyakit untuk manusia yang mengkonsumsi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita di peternakan ini double dua perlindungannya. Kita melindungi hewan, kita juga melindungi manusia. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita adalah pegawai dinas peternakan, kita mesti paham. Yang kedua, kita harus sama pahamnya terhadap standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik ini dibuat alurnya, tujuannya supaya kita ketika menjelaskannya itu alurnya sama. Tadi mungkin ditekankan oleh Dr. Nadia. Yang pertama untuk pengeluaran itu alurnya yang pertama wajib urus rekom di daerah kabupaten. Jadi dapat rekom dari kepala dinas kabupaten dulu,
baru masuk ke aplikasi si Romeo. Setelah masuk aplikasi si Romeo, baru masuk ke aplikasi Lalin Isignas. Nah, pasti masih banyak pengguna yang bingung. Nah, Bapak Ibu sendiri juga mesti banyak berdiskusi dengan teman-teman tim kerja Lalin itu sehingga juga paham. Terutama teman-teman yang ada di bertemu dengan keluarga, tetangga, sahabat, apalagi besok bekerja di depan menerima tamu atau kaget ada tamu datang ke bidang kita, minimal kita bisa menjelaskan ini dengan baik sehingga yang paling prioritas pertama adalah Bapak Ibu supaya pengusaha-pengusaha ini nyaman terhadap dinas peternakan. Itu yang paling utama. Kita harus mengendalikan kita punya cara bicara dalam menjelaskan sehingga semua orang bisa paham tentang regulasi. Jangan kita mencampur adukan antara regulasi dan kita punya pendapat pribadi. Nah, ini harus hati-hati. Jadi pendapat contoh misalnya seperti ini Bapak Ibu, saya kasih contoh yang paling ekstrim. Bahwa sekarang kita sudah punya regulasi tentang pejabat otoritas veteriner. Dan itu dikeluarkan oleh Menteri Pertanian. Kita juga sudah diangkat seorang pejabat otoritas veteriner berdasarkan regulasi Permentan bahwa setiap provinsi dan setiap kabupaten wajib mengangkat POV. Nah, setelah si pejabat POV ini diangkat, maka kita harus menjalankan regulasi dan alur yang ditetapkan oleh kementerian tersebut. Nah, maka menjadilah diskusi panjang. Kenapa dulu begini, kenapa dulu begitu? Nah, ketika kita berdiskusi, termasuk saya pribadi, saya harus hati-hati berdiskusi. Jangan kita pun pendapat pribadi, cerita pribadi, kita campur. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kita harus membedakan saran pribadi, pendapat pribadi dengan regulasi. Yang paling utama kita bicarakan regulasinya apa dulu. Nah, regulasinya begini berarti saya harus memutar pendapat saya, pemahaman pribadi saya ini mengarah ke regulasi dulu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, begitu juga ketika kita harus mengirim surat ke DPMPTSP. Kita pasti bilang, kita dinas teknis yang mengeluarkan regulasi. Kenapa mesti lagi kirim surat ke DPMPTSP? Nah, regulasi muka bumi ini di negara Kesatuan Republik Indonesia adalah semua izin perizinan, semua OPD, Bapak Ibu, bukan hanya dinas peternakan, semua OPD wajib keluar dari satu pintu. Maka dibentuklah dinas DPMPTSP. Nah, saya sempat berpikir, sudahlah tidak usah lagi berkirim ke DPMPTSP karena kita menganggap kita dinas teknis sudah melakukan verifikasi. Tetapi karena kita melihat ada regulasi DPMPTSP, kita harus mengarahkan prosedur kita, SOP kita, standar pelayanan kita mengikuti regulasi pemerintah yang ada. Nah, ini maksud saya kenapa saya memberi contoh, share tentang informasi, supaya kita semua mengarahkan kita punya pemahaman. Yang pertama adalah sesuaikan dulu dengan regulasi. Kemudian kita menyusun kita punya alur harus kena terhadap regulasi yang diminta. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah mau jam pulang kantor, 30 menit lagi. Jangan lupa Pak Im sudah share daftar hadir, ada di chat. Silakan diisi daftar hadir karena Bapak Ibu standar pelayanan publik kita ini harus dilakukan uji publik. Uji publik itu harus menghasilkan dinas, apa namanya, saya lupa, OJK atau apa ya? Dr. Joyce ada kah? Ahli standar pelayanan publik ini Dr. Joyce. Ya. Kita harus menghadirkan OJK ya Dr. Joyce.
Ombudsman kayaknya Ibu. Apa yang harus dia Ombudsman? Oke, Ombudsman Ombudsman. itu dah. Karena kita baru pernah ini, jadi saya cuma masih error. Oke, untuk uji publik kita harus menghadirkan ombudsman. Setelah menghadirkan ombudsman, buat berita acara, baru itu bisa naik ke tanda tangan oleh gubernur. Itu tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Jadi kita hari ini sosialisasi internal, bikin daftar hadir, kemudian dari daftar hadir ini kita sosialisasikan ke unit usaha. Nanti setelah semua sudah mantap, kita akan undang ombudsman untuk kita sosialisasikan lagi kepada semua masyarakat bersama ombudsman hadir. Kemudian disitulah dibuat namanya berita acara pelayanan, standar pelayanan publik. Berita acara itulah yang dilampirkan dengan standar pelayanan publik kita, baru ditandatangan oleh gubernur. Setelah ditandatangan oleh gubernur, itu yang menjadi bahan evaluasi ombudsman terhadap kinerja pelayanan daripada Dinas Peternakan Provinsi NTT. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Yang senyum-senyum, Ibu Aleta Tilman, Ibu Irma, Pak Angga tutup kamera, tolong. Dr. Erdin, tolong buka. Ibu Ade Irma, siapa ini? Ibu Ata, Dr. Ain. Wih, Dr. Ain kacamata baru. Ada mau bertanya? Ibu Lise, Pak Donald, Ibu Sonya, Pak Stefan, Ibu Yutin, Ibu Nita di Keswan, Ibu Koni, silakan. Ada yang mau, mungkin saya kurang dalam berikan informasi, mungkin tim Lalin, Dr. Koni, ketuanya, silakan. Mungkin ada mau ditambahkan? Oke, adakah? Oke, kalau tidak ada, tim sosialisasi besok. Ibu Feni, adakah? Ibu Feni, atau teman-teman dari Keswan, besok untuk sosialisasi sudah ini, untuk Ibu. sosialisasi ke Yukan besok. Baik Ibu, makasih. Jadi besok itu rencananya awal itu sosialisasi Romeo, penjelasan alurnya begitu karena aplikasinya belum kata Pak Bayu. Jadi menjelaskan itu dulu, kemudian kita langsung masuk ke Lalin. Gitu. Jadi langsung simulasi Ibu, tidak ada ini lagi penyampaian materi, langsung simulasi. Praktek gitu. Langsung praktek Terus penggunaan Lalin. ya Ibu. Jadi apakah Ibu nanti tidak perlu lagi ini sambutan kok Ibu atau perlu sambutan? Kalau memang langsung praktek, langsung saja tim Karena yang kerja. Ya, setuju. Ya, jam 9 itu untuk pengusaha hewan. Kemudian nanti jam 2 itu untuk pengusaha produk Ibu. Kita bagi dua karena memang agak berbeda dikit. Dan juga untuk kuotanya supaya jangan melebihi. Karena kuotanya kan hanya 100 loh Ibu. Jadi kalau untuk bagi dua seperti itu sudah. Jadi yang orang dinas juga tidak, kalau bisa jangan masuk dulu supaya pengusahanya yang masuk Ibu. Begitu. Oke, baik. Makasih informasinya Ibu Feni. Dari bidang bisa mengikuti satu di PSP, ikut satu Zoom, yang lain bisa bareng-bareng untuk mendengar. Kemudian silakan Ibu Koni dan Ibu Feni dan tim langsung praktek besok. Tapi saya hanya menambahkan satu, bahwa tolong dievaluasi dokumen yang masuk dari hari Rabu
maaf, hari Selasa, dan hari ini ada 7, 8, 9, ada 10 dokumen yang pemasukan produk itu belum melalui Lalin. Nah, mungkin itu bisa dijadikan contoh untuk penggunaan dan didaftarkan melalui Lalin sehingga langsung praktek. Jadi semua bisa mengikuti dan teman-teman juga bisa mengikuti. Ternyata masuk lewat Lalin itu tidak susah. Kadang-kadang kan sering kita belum mencoba, kita bilang ribet, butuh wifi, butuh jaringan, butuh ini, bikin tambah susah orang, bikin tambah orang mau usaha setengah mati. Nah, besok diuji coba 1 unit usaha itu supaya teman-teman mengikuti, ternyata tidak sulit. Itu cuman klik-klik, upload dokumen, selesai. Kas tinggal so. Dokumen pun tinggal difoto dengan HP, input. Kalau dulu kan mesti scan, mesti print, mesti ini, mesti bawa ke sana, cari tempat print. Ini kan kalau pakai aplikasi, istilahnya paperless. Mengurangi penggunaan kertas. Kita beli kertas dengan beli wifi, lebih murah beli wifi. Ini kalau dalam hitungan-hitungan paperless itu. Jadi sebenarnya aplikasi jauh lebih mudah. Jadi besok titip itu 10 unit usaha itu yang diuji coba Ibu Feni, sehingga dikeluarkanlah sertifikat veteriner melalui aplikasi Lalin tersebut. Seperti itu ya. Ya, baik. Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak tim kerja Lalin yang sudah menghasilkan standar pelayanan publik. Dr. Nadia masih ada mau ditambahkan? Ya, Dr. Nadia narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman semua yang sudah mengupayakan mengikuti kegiatan ini, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini bisa memberi inspirasi di dalam tim kerja yang lain dalam menyusun program kerjanya, melakukan sosialisasi terhadap SOP, standar pelayanan publik, sehingga kita semua ketika sudah saling memahami, kita akan mudah di dalam berkoordinasi. Terima kasih banyak. Salam sehat dan selamat sore. Selamat sore. Sore, terima kasih, Bu.